Sebelum belajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan maqbula. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Sepertinya ada yang kurang. Oh iya, gunakan masker ke tempat umum. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun sampai bersih, digosok-gosok di ruas jari, dituku, kemudian siram, bilas dengan air yang mengalir. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fikih materi tentang zakat. Untuk lebih jelasnya, maka simaklah video ini sampai habis. Zakat. Zakat berasal dari kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Jadi jika kita mengeluarkan zakat, maka itu akan menjadikannya tumbuh banyak dengan bersih, baik, dan berkah. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sekarang yang kita bahas adalah rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Karena zakat ada dalam rukun Islam, maka hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat sama halnya seperti ibadah sholat dan juga puasa yang sudah terperinci dalam Al-Quran. Seperti tentang zakat terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu kewajiban seorang muslim di waktu yang sudah ditentukan, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Zakat fitrah adalah berupa makanan pokok. Karena makanan pokok kita nasi yang berasal dari beras, maka yang dikeluarkan adalah beras senilai 2,5 kg. Zakat pertanian. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu buah dan butir. Tanaman dalam bentuk buah seperti anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan tanaman digolongkan butir diantaranya gandum, beras, dan jagung. Perhitungan nisabnya adalah 520 kg dan pembayaran zakatnya di setiap adanya panen, dan persennya dibagi 2, yakni 5% jika yang diairi dan 10% yang tidak diairi. Zakat hewan ternak. Dalam Islam, hewan ternak yang dikenakan zakat ada 3 macam, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Dan ini nisabnya berbeda-beda tergantung dari jumlah ternak yang dimiliki. Zakat emas dan perak. Untuk emas dan perak yang dikenakan zakat adalah tidak dipakai sebagai perhiasan. Nisabnya dihitung dari 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari banyaknya emas atau perak yang dimiliki apabila sudah 1 tahun. Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Nah, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah dagangan yang dimiliki setiap tahunnya. Zakat rikas. Rikas adalah barang temuan yang berharga atau istilah lain harta karun. Nisabnya dihitung ketika nilainya sama dengan emas 85 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah 20% dari barang temuan. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan ketika menerima gaji.
nisabnya atau wajib mengeluarkan zakat jika nilainya setara dengan 520 kg gabah. Untuk zakat gazi kotor langsung dibayarkan, sedangkan zakat bersihnya setelah terpenuhi bahan pokok dengan persentase 2,5%. Zakat hasil produksi. Zakat hasil produksi ini adalah zakat yang dikeluarkan untuk harta tetap yang bisa memberi pemasukan, baik yang disewa atau yang dijual hasilnya. Untuk produksi bisa dibedakan menjadi hasil produksi pabrik, tanaman produktif, hewan produktif, dan penyewaan. Nisabnya sama halnya seperti nisab pertanian, yaitu beras seberat 520 kg dan zakatnya ketika menerima hasilnya. Prosentasenya 2,5% dari hasil yang diterima. Penerima zakat. Penerima zakat ini ada dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dari surah At-Taubah tadi ada 8 golongan penerima zakat atau disebut dengan mustahik. Yang pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil zakat. Keempat, mu'alaf. Kelima, budak. Keenam, orang yang berhutang atau disebut dengan gharim. Ketujuh, fisabilillah. Kedelapan, ibnu sabil. Kemudian ini ada beberapa manfaat dari zakat. Inilah penjelasan singkat tentang zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan jangan engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam.